Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring. Peri ngeunaan pasami teu tepang. Kamana wae cenah heureuy nya. Ya, biasa kita ada kesibukan lain, kita juga bikin program-program lain juga. Tapi bukan programmernya. Bukan. Apalagi program pemerintah gitu. Kemudian program elit global. Konspirasi eta mah tuh. Ya, dengan saya di sini Didit The Banditos dan juga ada rekan kami di seberang sana. Jauh eta teh kumaha? Jauh ya, antar kota antar provinsi, akap sih gabus nih. Jigana kabelah ku selat gitu. Karena mah perbatasan lah. Iya, dengan Pak Salmanto. Pak Salmanto, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan kita juga ada teman baru kita lagi. Oh iya, dari Rusia. Dari Rusia. Cecep Gorbachev Klasnikov. Halo teman-teman sekalian. Ais. Siap. Gimana nih puasanya? Bro, sehat dan lancar-lancar saja? Kalau yang imannya kuat mah puasa biasa aja sih. Asik. Berdasarkan iman ya. Kan sok ada geningan anu temen-temen tuh kan kadang ada yang puasa ada yang enggak gitu ya. Rekan kerja juga kadang ada yang gitu. Dia teh memilih memisahkan diri geningan. Padahal saya mah ada ningali anu bala kecelakaan ge moal kabita. Ya malah penawaran. Kalau misalkan ada yang berpuasa di depan orang yang puasa, sebetulnya itu teh pahalanya ngalir ke kita sendiri gitu. Iya, itu jadi ujian bagi kita gitu. Jadi orang puasa mah asup ke rumah makan Padang gitu teh tes mental gitu. Ya, atau misalnya motor ke lempeng ya di 60 km tiba-tiba belok sorangan gitu. Eta teh biasana juga kesadaran lamun anu mana kurang mah. Mana teh sadar-sadar teh geus beres geus suara gitu. Astagfirullahaladzim. Terus mana teh mikir, dah urang mah poho cenah. Orang mah kadang eta teu kapikiran teh kumaha pokok poho gitu nya motor jeung pikiran teh sinkron gitu belok ka Padang. Jauh-jauh parkir we gitu. Nah, tapi, sekarang apa yang akan kita bahas ini, Bro? Berkaitan dengan bulan Ramadan mungkin ya. Tapi da bulan puasa mah anu identik teh jeung kerupuk mie koneng. Emang sih biasa ge aya gitunya kerupuk mie koneng, tapi lamun bulan puasa teh kerupuk mie koneng teh asa terlihat lebih eksotis gitu. Mau dagang teh emak-emak ini make sambal oncom. Yang nggak kalah juaranya teh ini Bray, cuanki setelah taraweh. Aduh, eta mau bulan puasa. Eta coy kojo eta. Tapi bener eta tukang cuanki asli salut urang mah. Iya. Kadang urang teh nya zaman dulu mah kan beres taraweh gitu nya. Tapi keluaran teh lain beres taraweh. Hampir menjelang jam 12 beuting. Iya, soalnya saya suara teh tok. Wah, eta tinggal we kan langsung ka hareup teh. Mang. Itu juga Bukan panggilan. cuan kita tuh langsung ngeliat tuh, padahal jaraknya jauh, kadang sok dihajar gitu, kayak anjing jauh guys. Ngeraya pahalana sih mang. Cuma nanti nyamperkeun dengan muka yang sumringah. Sep. Biasanya barudak sa tongkrongan teh ngariung 5an, 6an, nemeulina ngan hiji. Ya, tapi eta tukang cuan kita lamun nu enak teh biasana mah nu ditanggung. Iya. Daripada nu didorong. Iya. Kunaon sok? Mungkin gara-garanya beda meureun tanagana gitu. Jadi koplak-koplak si China teh geunan. Lain, cek saya mah eta gara-gara dia bekerja keras. Jadi cek Allah teh diberi nilai leuwih ya. Jadi lebih payu. Jadi malaikat teh ngasupkeun bumbu gitu. Mikail teh merena leuwih gitu. Ya malaikat Mikail. Tapi bener sih eta tukang cuanki rata-rata anu ditanggung lebih enak sok gerak. Cek baraya kira-kira kan biasa gitu gerak. Bisa vote-nya engke misalkan enak-enak cuanki nu didorong atau cuanki yang ditanggung oleh si mangnya ya. Nah, ditanggung nanti. Ditanggung nanti. Ditanggung sama. Ditanggung mah biasanya beban keluarga Ya, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan terutama orang Indonesia ya, atau orang Sunda gitu ya, orang Jawa Barat saat kita puasa, memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa gitu. Apa aja sih
kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di saat bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, kira-kira pertama emang Deui gitu nya. nah, Saya mah lamun geus beres taraweh eta mah wah memorable lah. nah, Perang sarung ini. Perang nanti jeung masjid mana gitu kan. Tapi ini sih bukan contoh yang baik ya. Tapi Iya. ieu teh bener-bener momen yang tidak bisa dilupakan sok pirang. Iya, Jamin lah anak 90-an mah. Dia mau anu ngaliwat ya nya. Ngaliwat misalnya ngawa sarung, tanya weh, anak mana? Orang mah anak masjid Istiqomah sih nangis. Wani-wanian kan dia kan. ya itu juga tawuran syariah. Tapi dah tawuran ge eta mah teu tawuran dengan emosi, heureuy Itu mah sih. ya main-main itu. Ya. Kayak kucing-kucingan lah Ya. mungkin ya seperti Soalnya dah lamun misalnya orang berlebihan eta teh wasitna. mau ya wasit gitu. Wasitna. Misalnya keceplok kana mata, wah mana mah euy kitu-kitu teuing cenah. Batal sia batal. Batal ku mah kan Jadi main lagi wasitna mah tarawehan. kabeh. Ku mau batal Eta main lagi biasana mah geus tarawehan. ieu teu abis tarawehan wae tapi geus salat Salat subuh. kultum nya. Salat subuh biasana. Nya. Amun teu abis salat kultum teh biasana kitu naon deui? Itu cenah itu ngajak tarung cenah. Ayeuna saya mah biasa ada kalau bisa kayak sudah kultum subuh teh nya lamun teu perang sarung biasana malah merayakan kartu coy. Main eta kartu mah. naon we gitu. Aduh, eta mah jangan tidak disarankan lah. Ya baru dak teh merayakan kartu na pikir kasihan gitu. Cewek. Identikna teh naon gitu lamun main kartu teh aduh menyimpang gitu. Padahal sebenarnya main perang sarungnya nyata halus enggak bener gitu nya. Cuman tapi ayo mau main kartu mah we Konotasinya ya konotasinya langsung tuh negatifnya. negatifnya. Betul. Atau misal di pos ronda gitu nya batur bareres nanti kultum gitu nya barawa Al-Qur'an make mukena teh masih kana dipake gitu. Ibu-ibu teh ngaliwat ngorono yang wis gitu. Iya iya. Bubar Iya. Padahal tambah cangkulan unggul biasanya. Teu make duit teu make naon. Atawa ieu mun beres mun teu perang sarung ieu main petasan. Nah, petasan tuh kan istilahnya itu sangat berisiko, Bray, main Ya petasan. beresiko, tapi zaman baheula mah da Expert ya, banget. jarang kadenge sih anu nyok ya, si kadang sok aya gitu nyok mau beres main petasan tanganna buntung gitu nya. Cuman yang di pengalaman saya mah zaman baheula teh jarang anu gitu. Main we gitu. Jadi Iya, make iya. protokol keselamatan gitu main teh. Main petasan teh. Jadi lamun pas beres salat terdengar suara dem. Wah, jiwa-jiwa orang teh bergejolak kayu kadeh kolot. Meuli 5.000 teh dah loba baheula. Iya iya iya. Mungkin kalau zaman angkatan kita ya, zaman orang-orang jadul lah tahun 90-an, tahun 2000-an gitu mah dia tuh tingkat safety-nya tuh tinggi gitu. Ya, Jadi orang-orangnya emang ada emang sebagian, tapi sebagian kecil lah yang emang misalnya tuh permainan petasan tuh menimbulkan efek yang tidak bagus atau cedera kah atau apakah gitu Ya, karena cuman bukan serpihannya gitu. contoh yang baik lah. Iya. Tapi eta teh satu lagi, nanti lagi-lagi gitu. Itu teh momen-momen yang sulit terlupakan main petasan keur zaman baheula. Iya iya. Petasan teh nu sagede kaleng Frisian plat, aduh merek. Salah kaleng susu gini kan. Di sunu teh da nyeungeut teh make ban nyamuk tapi dipake awi di kitu jarak jauh. Jadi pas di sunu teh kan sumbuna ge panjang. Iya iya. Jadi lompat pem. Wah, jadi kan Kalau di sekitar rumah sih dulu di Balai Endah emang aya terkenal lah mana teh tugu Balai nya Endah. eta tadi dinya salah sijina digorolongkeun eta mah. Nah, di situ tuh kalau tiap akhir pekan atau tiap minggu pagi teh habis subuh teh jadi warzone gitu teh. Nya, Jadi dem dem itu seperti suara-suara meriam padahal itu petasan. Nah, tambah lagi di situ biasanya suka ada pasar tumpah. Nah, itu pengalaman saya dulu pas ada pasar tumpah, orang-orang lagi ramai gitu. Datang we ke tengah-tengah nyimpen nya. nyimpen kaleng we. Kaleng siga nanti kaleng wafer teh nih anu coklat, kaleng wafer juga teh. Simpan we gitu. Itu orang-orang langsung bubar. Ya. Awas. Nya eta Aduh, kabeh saya pisan kan, jaman. oh itu emang istilahnya tuh keren lah gitu. Kalau mun balena mah emang di mana-mana sih.
kadang sok aya nu ieu oge kan zaman bulan puasanya ngarumpul ieu nya sok aya oge nu bobogohan. Atau biasana sok jadi nanti, Ajang, jadi ajang gitu. ajang jadi target anu pepetasan teh kadinya di ieu pun bubar ya. Ya. Dan Kalau- zaman dulu selain petasan juga biasanya suka ada Ananya. balap liar, Pak. Eta mah Itu biasanya Ayo, suka wae, ada. tapi Cuman itu emang konotasinya negatif. Oke, Makanya segala macam. para petugas keamanan pun biasanya langsung Ya, kalau biasanya awal-awal. diamankan. Iya. hari puasa hari ke-1 ke-2 biasanya. Oh ya, kemarin sempat Suasana juga jalan. ada beritanya pas kalau nggak salah minggu kedua gitu yang di jalan BKR ini dijadikan jadi ajang balap liar setelah sahur kalau nggak salah, kemarin ada beritanya. Cuman alhamdulillah sekarang sudah ditertibkan dan diamankan oleh aparat yang Awal-awal kan wajib gitu. Awal-awal doang biasanya itu. Next Pak, kira-kira apalagi nih kebiasaan di bulan Ramadan ini yang biasanya kita lakukan? Anu paling legend mah sih ngumpulkeun tajil di jam 3 sakala dibeli. Iya. Kolok Ibu Sari, kolok naon, kolok ieu brek kayak gitu di meja teh pinunya. Nu di dahar gorengan hungkul geus ya damar. Kita Bajir, ya. pengen tahu kalau misalkan di luar daerah nih kayak Pasal Manto, Pasal kira-kira ada kebiasaan-kebiasaan Kayak di uniknya Bangka, Pak. di Bangka gitu Pak, kalau misalkan di bulan Ramadan. Ya kan kalau di Sunda mah kan Pak ada yang ngabuburitnya. Siapa tahu kalau di Bangka mah ngabuburitna teh nyari timah gitu. Cocok tanam kebun sawit. Pasti kalau istilahnya kalau di Bangkanya di kampung saya sendiri normal ya seperti aktivitas normal sih, nggak ada yang namanya ngabuburit segala macam begitu. Kalau aktivitasnya kalau ke kebun ya ke kebun, jadi dari jam 8 ya sampai jam 5 sore kayak gitu, walaupun aktivitasnya dibatasi karena kan panasnya luar biasa. Iya kalau di Itu Bangka. sih kalau di sana. Terus kalau makanannya pun ya nggak spesifik seperti di Sunda ya gitu. Banyak, segala ya, ada gitu. menunya banyak, Menunya ya. banyak. Kalau di sana ya paling gorengan hasil kebun. Karena memang ya sampe, tapi diolah bermacam-macam kan kue itunya. Nggak sampe geluntuk goreng atau ini aja kan bikin kue gitu. Seperti Makanan khas Pak selama bulan Ramadan ada olahan khusus nggak? kolak kayak gitu mah. Kolak ada, tapi cuman ya kadang-kadang bikin sendiri, tapi karena yang Candil nggak ada. Candil mah soalnya udah jauh mah. Iya. Kolak, kalau kolak itu kan Jawa. kolak pisang, kolak itu ada. Cuman ya bukan dijual. Kalau dulu sih dijualnya Nggak bisnis itu nggak bisnis, jadi tersendiri aja gitu. Kalau mau kolak pisang sekali-kali boleh gitu kan, bikin gitu. Tahu kalau makan di sana kan sebetulnya kalau di daerah seperti Bangka itu dari ikan, seperti Olahan-olahan pepes, ikan ya. olahan ikan. Nah itu juga kalau tiap hari kan juga enak juga gitu. Iya. Itu sih. Tapi secara spesifik mungkin kalau wajib ada seperti di sini kan ada gorengan, ada kolak segala macam. Enggak seperti itu. Kan ada istilah gini Pak, kalau di sini tuh terutama ya berbukalah kan dengan yang manis. Makanya Rasulullah itu mencontohkan dengan kurma lah, sunahnya dengan kurma. Tapi kalau kata orang Sunda mah emang betul sunahnya kurma itu. Tapi nu wajib nanti gorengan. Kurma nama sunah aja. Jadi gorengan itu tetap harus ada. Karena kan memang itu kan zaman Rasulullah, karena masih mungkin di Arab kan nggak ada sape atau nggak ada pisang kan masih ini mungkin. Iya, dulu. yang belajar. Nah, kesini kan udah semakin dunia udah semakin berkembang. Dunia ekspor impor istilahnya udah segitu meluas. Iya. Ya wajar lah. Ya, dan kita pun di Indonesia udah bisa menikmati olahan kurma dari mana aja gitu kan. Iya. Dari itu. Itu dari segi makanan. Ada lagi Wak kira-kira? Eta kalau bulan puasa mah kerupuk mie itu pasti aya wae legend eta dengan bumbu-bumbu. Nanti beda-beda, ada yang
oncom, ada yang kacang, ada yang cikur, lamun teu kerupuk mie, Nah. rujak cuka zaman dulu Oh Pak. benar-benar rezeki. Tapi di lingkungan saya yang baru, Wak, Lingkungan naon deui lingkungan elit atau naon? rumah. Dan aya nu rada unik gitu yang jual kerupuk mie teh. Jadi dia tuh jual kerupuk mie teh, jual kerupuk mie doang tanpa ada sambalnya, tanpa ada istilahnya teh Kuahna itu. kuah oncom, nggak ada. Dia tuh jual kerupuk mie teh kerupuk mie we. Pas aku beli teh, beli kerupuk mie. Paris sambalnya mana? Dan yang sambal dia mah cenah gitu we. Alah aja. Berarti lain orang Sunda ya. Aku udah 2 kali. Orang Sundanya. Dia nama gitu. Untuk kerupuk mie, rujak cuka, kolak, mau deui nya. Sop buah. Sop buah mah itu mah kadieu-kadieu mah. 2000 Iya. tiluan kadieu. Shanghai gitu kan. Shanghai, Shanghai. sop buah. Zaman dulu mah kan Shanghai sampai boomingnya. Jika naon gitu nyari Shanghai pikeun ka ngantri teh kuatin ka nutup jalan Simpang Dago nih zaman baheula inget kan. Padahal kadieu-kadieu mah nanya Shanghai nya gitu di mana-mana aya. Jika nama udah ditiru gitu. Otakna aya nama bisnis kuliner mah harus berimprovisasi. Jadi kalau nggak berimprovisasi ditiru orang, ya gitu berakhir jadi masalah. Masalah. Oh iya, mungkin kalau misalkan kita bahas menu buka puasa atau makanan yang biasanya ada di bulan Ramadan, rekomendasi tempat atau Wak, kira-kira itu rekomendasi tempat. Rekomendasi makanan di Bandung, contohnya kolak yang paling Kolak salah betul, satunya betul. gitu ya. Itu ada kolak di Jalan Karawitan, namanya kolak Ibu Sari. Wih Kolak mantap. Ibu Sari itu kalau mau baraya bisnis mau beli gitu ya, itu tuh harus dari jam 2, soalnya ngantri. Buset. Ngantri lagi nges juga ngantri sembako lah. Eta mah tega gitu kan. Nepikeun ka macet, tapi itu juga jadi ladang buat para nanti tukang parkir. Tukang parkir. Ya. Anu boga ilmu gini nanti saeuti angin gini. Jadi pas parkir eueuh, Pas datang pas tiba-tiba sok Goku mah cirik ningali eta. ninja. Aslina jago bisa. Ya, kalau misalkan Shanghai mah tetap ya yang juara mah Shanghai mah di DU ya. Itu di Simpang Dago. Itu mah Yang mau ke arah terkenal lah ya. arah apa itu teh? Arah itu bagusnya. Bagus Ismail. Bagus. Nah, satu lagi mungkin es cendol mang. Oh nya channel Channel juga. channel Biasanya mah juga. moal emang moal wirek deui lah orang Bandung mah. Channel Ratu Inggris. Ratu Diana. Ratu Inggris atau mah princess. Princess. Karena channel Elizabeth. Saya ge itu kadang sok baheula ke waktu kecilnya. Iya teh channel naon? Eta mah channel Elizabeth. Awal-awal waktu kecilnya minum wah enak. Geus rada SMP mikir, iya channel naon Elizabeth. Channel teh di Inggris gitu naon. Pas ditinggalin ternyata dia tuh pertama kali jualan teh dari tahun 80-an teh di toko tas Elizabeth. Makanya nelah channel Elizabeth. Da zaman dulu mah ditanggung sih mangna teh. Sampai akhirnya dia bisnisnya berkembang, buka pabrik di Inhopteng. Nah, jadi kalau baraya bisnis sekarang mau beli cendol ke Inhopteng. Jadi yang dari apa itu teh? Museum Sri Baduga lurus belok kiri. Nah, itu juga kalau misalnya lagi bulan puasa gini disarankan jangan bawa mobil. Macet susah jadinya. Susah parkir kan di sana ya. Kalau misalnya mau bawa mobil, ya parkir ya di agak jauh di ruko-rukonya ya, atau pakai motor di situ mah. Atau kalau bisa masuknya lewat komplek Kurdi. Nah, di bisa. sini jalan kaki dikit lah. Nah itu es cendol. Ada lagi es goyobot. Es goyobot ini teh es Sama goyobot. juga kan, itu juga kan di Elizabeth. Nah itu juga. mah di situ juga Elizabeth bikin. Tapi kalau goyobot yang legend mah di Kiliningan. Oh gokil. Ya, goyobot Kiliningan. Ya. Meskipun kadang saya sok bingung gitu es goyobot. Jadi emang lobana emang goyobot sih. Jadi nu hejona kayak topping jika alpukat mah tara katingali. Memilikan dinya Kiliningan tapi rasanya enak. Enak, Murah nih. Ya. Murah. 1 juta umat lah. Nah itu mungkin Atau rekomendasi Batagor, dari gitu, kita. Batagor mah ada lain dinya. Jarang. Batagor dipakai mah gajinya. banyak sih sebetulnya Batagor mah. Ya
Baraya Bandung Bisnis juga udah tahu lah kalau misalkan tempat-tempat yang emang recommended untuk beli itu. Oh, gorengan, ayah jadi gorengan di jalan jalan naon nya Pak eta teh yang Ahmad Yani ke dalam teh Pak. Ayo kemana di segitiga emas lah. Segitiga lah. Ayo legend di Bageula teh tukang gorengan. Eta ge sama ngantri. Ayo nama. Ya, kalau harus sekali ngegoreng langsung sagunung. Ya, gorengan apa itu namanya? Gorengan di intinya. Bandung lah. Intinya mantap. Gorengan Bandung, Gandapura. Jalan eta, Gandapura, gorengan Gandapura. Nah, siap. Nah, itu mungkin Mak kita rekomendasikan buat para baraya Bandung Bisnis menu untuk buka puasa. Iya, untuk buka puasa. Semoga Ibadah puasanya lancar gitu. betul. Jarang godaan gitu nya, pahalanya berlipat. Tahan godaan. Gitu. Harus itu. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan Ramadan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Amin. Dan semoga satu lagi COVID ini cepat berakhir lah. Itu yang istilahnya itu kita Nggak udah berakhir? belum Mbak, kita harus belum. Jadi tetap meskipun menerapkan ada protokol vaksin gitu. kesehatan. Iya. Selain pemerintah juga udah usaha untuk melakukan vaksin kepada warga masyarakatnya. Gitu. Ya. Ya mungkin cukup sekian Iya. dulu baraya Bandung Bisnis, kita ulas mengenai kebiasaan-kebiasaan ataupun makanan-makanan yang tersedia biasanya di bulan Ramadan atau bulan puasa. Semoga menginspirasi dan juga semoga baraya bisnis tetap mematuhi protokol kesehatan dan semoga Kalau mau lancar ngabuburit jaya. juga cari aman lah, jangan berkerumun, apalagi Ya betul. ngumpul-ngumpul misalnya dibeli makanan ngumpul, sekiranya ngumpul mah mending kayak deui mah. Ya soalnya sekarang udah musim ini Wak, sekarang mah musim bukber. Siap. Ya, mungkin segitu aja dari saya Didit Debanditos pamit. Saya Peri Gingerwan. Ya, assalamualaikum Iya betul lupa. Cecep Klasnikov. Ya. Teler, ketiduran, jet lag abis dari Rusia. Di sana mah beda jamnya. Kalau di Indonesia kan siangnya, di sana mah malam gitu. Lebih panjang puasanya. Pahalanya lebih banyak. Jam segini udah itikaf lagi, Cep. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.